Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau lahir di salah satu kota di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah kota Bukit Tinggi. Muhammad Hatta tumbuh di bawah pengasuhan ibunya Siti Saleha. Saat ia berusia 8 bulan, ayahnya Bapak Haji Muhammad Jamil pun meninggal dunia. Muhammad Hatta kecil menjadi satu-satunya anak laki-laki di antara 6 saudara perempuannya saat itu. Muhammad Hatta tumbuh menjadi sosok pemuda yang memiliki ketertarikan kuat dengan organisasi pergerakan kala itu. Dalam kesehariannya, Muhammad Hatta adalah orang yang memiliki ketertarikan kuat dengan cabang ilmu perekonomian. Namun, kecerdasan dan ketelitiannya membuat ia peka terhadap hukum dan isu politik yang beredar di Indonesia pada saat itu. Sedari kecil, beliau telah akrab dengan kegiatan membaca dan menulis. Bahkan, Muhammad Hatta adalah orang yang sangat rajin merilis artikel di harian nasional dan beragam majalah perhimpunan. Tentunya semua potensi ini tidak lepas dari kecerdasan linguistik yang beliau miliki. Sekitar awal Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu yang menjadi ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Setelah teks proklamasi kemerdekaan selesai dipersiapkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, keesokan harinya tepat 17 Agustus 1945 yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada dunia. Dengan pakaian serba putih, Muhammad Hatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Hatta belum hadir. Kemudian 5 menit sebelum upacara, Muhammad Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pertama di Indonesia. Saat itu, Muhammad Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar, dan akhirnya Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia. Muhammad Hatta memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, dan pada tanggal 14 Maret 1980 Indonesia pun berduka. Muhammad Hatta menghembuskan napas terakhirnya dengan meninggalkan Rahim istrinya dan 3 orang putri kesayangannya, yaitu Mutia Farida, Gemala Robiah, dan Halida Nuriyah. Beliau dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.